tanya Pak. Ya. Ya, Pak saya mau tanya, pastikan setelah kita melakukan seluruh langkah-langkah ini muaranya kan akan penyampaian khotbah kepada jemaat. Jadi pertanyaan saya, ketika kita menyampaikan khotbah itu kepada jemaat, kira-kira apakah kita seberapa banyak langkah-langkah yang kita sudah lakukan itu disampaikan ke jemaat, atau cukup maksud teks yang sudah kita gali itu saja yang kita sampaikan dan kita tidak usah terlalu bermain di seluruh langkah-langkah, contohnya penggalian itu begini, budaya yang begini atau begini atau begini. Ya, pertanyaan yang kedua, seberapa manfaatnya yang diterima oleh jemaat itu ketika mereka mendengar seluruh penjelasan kita itu, dibandingkan seberapa banyak yang akan mereka terima manfaatnya ketimbang kita hanya menyampaikan maksud yang sudah kita dapat lalu kita jabarkan dengan aplikasi-aplikasi yang lebih mendalam ke mereka. Kira-kira itu pertanyaan saya. Mungkin saya mau ilustrasikan apa yang saudara maksudkan tuh begini. Apakah saya tahu bagaimana caranya mengelola masakan tertentu, dan saudara datang, saya sudah mengelolanya sendiri dan menghadirkan makanan hasil itu pada saudara? Atau saya perlu jelaskan pada saudara bagaimana caranya, ini bumbu ini dicampur sama ini, ya ditambah ini, tambah air dikit, ini. Ya mungkin kalau hanya sekedar khotbah biasa, menurut saya ya nggak usah seluruh proses, itu bagian kita sebenarnya. Ya, yang penting kita bertanggung jawab bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah melalui suatu proses penyelidikan sedemikian rupa. Nah, itu akhirnya menghasilkan dalam tanda petik masakan yang enak bagi tamu yang hadir. Tapi kalau kita memang mempunyai tujuan yang lain, ya, misalnya mengajar mereka bagaimana sampai pada kesimpulan seperti itu, maka kita mungkin bisa menunjukkannya itu. Tapi mungkin itu kalau di khotbah mungkin tidak terlalu relevan. Kalau misalnya itu adalah semacam pelatihan-pelatihan, nah itu bagus. Atau ada orang-orang tertentu yang, misalnya saya juga melatih para pengkhotbah. Nah saya harus mengajar mereka. Mengajar mereka bagaimana kamu sampai pada step ini semua prosesnya. Dengan kata lain, sekarang yang Bapak mau lakukan sekarang adalah menyajikan makanan pada para tamu, atau Bapak mau menciptakan banyak koki seperti Bapak. Nah, itu akan menentukan arahnya. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau hanya khotbah minggu relevan saja, ya sudah, kita memberikan hasil yang sudah kita ini. Kadang-kadang kalau mungkin perlu argumentasi yang lebih kuat, kita mungkin perlu tambahkan bukti-bukti mengapa kita sampai pada kesimpulan seperti itu. Gitu. Apalagi kalau dalam durasi khotbah yang sangat singkat, kalau kita mau menjelaskan semua proses itu, kadang-kadang mereka nggak perlu proses itu. Proses itu adalah bagian yang kita kerjakan. Ya. Tamu datang di resto itu dia mau makan, bukan mau belajar memasak. Nah, itu kira-kira argumennya begitu, ilustrasinya begitu. Jadi mendapatkan manfaat apa ya tergantung tujuannya itu, Pak. Ya tergantung tujuannya. Kalau hanya sekedar kehadiran minggu, kebaktian minggu, menurut saya cukuplah yang hasil kerja kita. Karena itu sama seperti paduan suara tuh ya. Mereka menyanyi 5 menit, tapi latihannya tuh panjang itu. Menghabiskan waktu, tenaga yang ini, tapi tampilnya 5 menit. Nah, kita khotbah ya mungkin paling 45 menit, tapi proses itu sangat panjang. Sangat panjang. Ya. Saya mempersiapkan khotbah saya nih bisa duduk 24 jam non-stop itu. Ya. Itu satu. Dan saya mempunyai kebiasaan untuk, dulu saya hanya bikin coret-coret outline jadi. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian saya menemukan outline saya sepotong-sepotong begini dalam kardus. Yang saya mau lihat sudah tidak tahu apa lagi. Mulai itu saya mewajibkan diri saya tulis semua lengkap. Nah, contohnya saya lihat saya gini, ada kutipan di sini, ke sana, sekarang. Itu khotbah saya kerja begitu semua. Ya, karena satu kali bikin khotbah itu sebenarnya saya langsung kerja jadi buku. Setiap khotbah yang saya keluarkan itu satu buku saku.
Kalau saya khotbah seri doa Bapa kami sampai selesai baru terbitkan satu buku, langsung ketik semua, dan itu membuat pekerjaan sangat melelahkan. Melihat tafsir ini, tafsir itu, melihat bahasa asli ini, lihat kamus ini, kamus itu, dan segala macam. Itu memakan waktu sangat panjang. Ya. Nah, tapi ya yang dihadirkan ke jemaat ya paling ya 1 jam. Saya rata-rata khotbah di gereja saya 1,5 jam. Topik-topik tertentu bisa 2 jam. Dan jemaat saya memang kuat-kuat mendengar. Iya, mereka kuat. Saya pernah khotbah tentang apalagi isu-isu perang itu ya. Misalnya tahu-tahu perang Iran kemarin Amerika itu ya. Nah, saya pakai itu sebagai senjata untuk belajar, coba mari kita belajar sejarah Iran dari masa ke masa. Itu 2 jam. Pernah saya bahas Israel dulu kini dan 2,5 jam. Mereka tidak bergerak. Kuat mereka. Rata-rata khotbah saya 1 minggu itu 1,5 jam. Tapi begitu saya diundang khotbah keluar, ini nggak bisa nih. Biasa karena saya terlalu argumentatif. Mengeluarkan satu statement itu didukung oleh argumentasi 1, 2, 3 ayat ini 7 dipakai. Kalau sudah keluar pakai 2 saja, buang. Ini komentar, ini tafsir, ini buang. Ini nggak perlu, ini dipres demikian rupa sampai bisa 30 menit. Ya, itu. Nah, jadi kalau saya susun lengkap, tapi nanti yang di dalam, kalau saudara lihat wordnya saya, bagian-bagian yang saya kasih warna merah ini kayak begini nih Pak. Ini artinya itu hanya untuk saya, tidak untuk jemaat. Tapi saya harus cantumkan semua. Kenapa? Karena saya nggak punya waktu lagi untuk bikin ulang lagi, ketik ulang, cari waktu kosong sendiri. Tidak, 1 kali kerja, dan itu berat. Maka proses itu proses yang berat, tapi untuk jemaatnya enak. Biar beratnya bagian kita, karena memang kita dipanggil untuk itu kok. Itu. Ya. Yang ada sekarang terbalik ya Pak. Prosesnya 5 menit, khotbahnya 1 jam.